Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya My Collection. Oke kawan-kawan sekalian, pada malam hari yang tenang ini, saya akan mengajak kawan-kawan sekalian untuk melihat batu-batu karya anak bangsa, handmade. Dan batu ini sangat unik kawan-kawan. Orang-orang banyak mencari batu ini, pergi ke gua-gua, karena karakteristik bentuknya seperti sisik. Orang akrab mengatakan bahwasanya ini adalah suatu jenis batu sisik naga yang ada di Perada Nusantara ini, khususnya di tanah Sulawesi, tepatnya di Nrekang, kawan-kawan. Oke kawan-kawan sekalian, para games lovers, para pencinta batu sekalian, pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang kenapa kita harus memilih batu sisik naga atau nama latinnya Septerian nodule. Oke kawan-kawan, sebelum saya menceritakan lebih jauh tentang hal ihwal kenapa kita harus menentukan pilihan kita kepada batu yang satu ini, kita akan menyaksikan dulu bagaimana parade batu-batu ini satu persatu. Ini jenisnya yang urat logam, kawan-kawan. Jadi batu sisik naga ini pernah ikut turnamen nih. Ini sang juara. Pernah juara 1, pernah juara 2, dan sangat rapih ya. Ada urat-urat logamnya. Kayaknya ada kandungan piritnya deh. Ya, Mak Jumbo nih. Oh, buset deh. Gede amat nih. Ini kita dengan pencahayaan yang cukup sederhana, namun dengan pencahayaan demikian saja, wah, sudah cukup oke nih. Nah, ini si merah nih, si merah berani nih. Oke kawan-kawan, ini termasuk ini yang jenisnya zombie 3 dimensi ya, urat-uratnya muncul ke dalam. Ada satu lagi nih yang cakep nih, kayak urat ini nih. Nah, wow, kayak sarang laba-laba. Oke kawan-kawan, tidak terlalu memperpanjang waktu, saya akan ceritakan kenapa kita harus memilih batu yang satu ini. Memang batu mulia jenis Septerian nodule asalnya ini dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Disebut pertama kali ditemukan oleh warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jadi ada namanya Imron, warga Jalan Andi Solilupu, Kelurahan Masampu, Kecamatan Taneta Riatang, Kabupaten Bone. Secara tidak sengaja dia mendapatkan batu yang unik ini di Kabupaten Nrekang pada tahun 2014 yang silam. Awal mulanya kita liburan di daerah Duri katanya, Kabupaten Nrekang. Sungai kecamatannya sungai dan kecamatan tempat daerah ditemukannya masih dirahasiakan. Kemudian tanggal 5 Februari 2014, kawan-kawan itu sampai ke sungai setempat untuk mendapatkan di mana ada orang mengeksplorasi penggalian batu tersebut. Disitulah awal mula katanya yang menemukan batu sisik naga ini, dia mendapatkan batu-batu itu dan sangat luar biasa, kata si Imron ya, di pameran batu akik Pingrang beberapa waktu yang lalu. Bentuknya sangat indah gitu ya, sisi-sisinya banyak yang simetris. Dalam pameran batu akik kemarin itu memang saudara Imran ini mengandalkan batu jenis akik sisik naga, tidak tanggung-tanggung. Yang bersangkutan memperoleh omset sampai jutaan rupiah dalam sehari. Batu sisik naga awalnya belum diberi nama. Kemudian lokasi penemuan batu sisik naga juga masih dirahasiakan.
karena dia tidak ingin daerah itu dieksplorasi oleh para pencari batu aki, karena nanti ujung-ujungnya akan mengganggu ketentraman masyarakat di Endrekang. Memang batu ini bisa mengangkat kearifan lokal dan tambahan penghasilan sampingan setempat. Namun kalau kita mengeksplorasinya berlebih-lebihan, akibatnya terjadi nanti pengerusakan di berbagai tempat. Jadi ini harus kita waspadai, kawan-kawan. Eksplorasi boleh eksplorasi, tapi harus ramah dengan alam. Jadi ada 3 lokasi ya yang memiliki kekhasan, yaitu Kabupaten Pinerang, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Endrekang. Kualitas batu aki Sisik Naga ini mempunyai kualitas batu aki taraf internasional, tak kalah dengan batu bacan. Jadi ini ahli batuan di Pinerang menyampaikan, memang kawan-kawan, motifnya tuh bermacam-macam, kawan-kawan. Maksudnya kalau kita dapat justru ada yang jenisnya itu justru bentuk batu gambar gitu, kawan-kawan. Jadi kalau bentuk batu gambar itu ada yang motifnya seperti orang sholat, ya. Ada yang motifnya seperti seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasional. Jadi sangat unik batu-batu ini. Masya Allah ya, Indonesia itu sangat kaya, sangat indah gitu. Jadi batu ini ada di bantaran sungai juga, ada di dalam sungai, ada di gua-gua juga ya. Jadi kawasan pencari batu aki ini, ketika demam batu aki kemarin, banyak batu-batuan jenis batu-batu Sisik Naga ini datang dari daerah Sulawesi. Ada salah satu bentuk mereka mengadakan kegiatan exhibition ya, pameran, di mana batu-batu ini menjadi juga salah satu tampilan batu mutu manikam ya, batu aki yang terpilih, yang seolah-olah batu-batu ini menjadi batu-batu yang melepaskan keinginan atau harapan kawan-kawan semua sebagai pemimpi-pemimpi yang memiliki batu-batu yang indah. Ini ada satu motif batu yang sangat unik ya, karena bentuknya bervariasi, seperti sisi ular, ada yang logam-logamnya tertata baik, ada juga yang 3 dimensi. Yang 3 dimensi ini batu Sisik Naga ya. Maksudnya namanya batu zombie. Ini pun juga dilombakan, kawan-kawan. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu, zombinya ini ada yang jenis logam, ada yang tidak ada logamnya sama sekali. Jadi bervariasi ya, banyak varian-varian batu-batu di Indonesia ini yang sebenarnya merupakan daya tarik tersendiri bagi mereka para fanster ya, para penggemar batu aki ya, khususnya batu aki yang bermotif atau sejenis batu yang ada kandungan batu pirit, ada logam-logamnya di dalamnya. Ini banyak hal ya yang bisa kita temukan dari sisi motifnya. Jadi kawan-kawan, Indonesia ini dari Aceh sampai ke Papua ya, ini segala macam jenis batu ada di dalamnya gitu. Dan varian-varian batu yang ada di luar negeri itu tidak mampu mengimbangi batu-batu yang ada di wilayah Nusantara ini. Mungkin karena daerah gunung api ya, tarikan dari dalam bumi itu, khususnya mineral-mineral yang muncul naik ke permukaan dari tarikan batu-batu dari tarikan magma ya.
maupun gunung-gunung berapi itu membawa struktur mineral makroglobuler berupa endapan-endapan besi, kemudian logam dan lain sebagainya, yang boleh jadi dia akan membentuk struktur batu yang sangat-sangat indah gitu. Ini kawan-kawan untuk jenis batu sisik naga ini pernah terjual sampai 50-an juta ya, bahkan lebih ya, dengan motif gambar, ada yang motif lafaz pada masa batu-batu booming. Untuk saat sekarang mungkin sudah tidak semahal itu, namun untuk memperoleh batu-batu jenis ini kita cukup sukar ya untuk mendapatkannya, karena mungkin yaitu tadi eksplorasinya, tempatnya juga lahannya terbatas, tempatnya juga banyak dirahasiakan oleh kawan-kawan itu yang mereka tahu sumber tempat penemuan batu ini, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan langsung dari lokasi. Ini kawan-kawan sekilas lintas hal ikhwal tentang kenapa kita harus memilih batu sisik naga, dan ternyata dia memiliki corak yang bervariasi, ada yang warna-warni, ada yang satu warna yang merah, ada yang hitam, ada yang urat logam, ada yang zombie yang 3 dimensi, dan sangat indah kawan-kawan. Jadi luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hasil bumi ya, bukan hanya dari tumbuh-tumbuhan, namun dari batu-batuan juga demikian. Ini bisa kita nikmati semua, jadi barang dagangan, jadi bahan yang kita jadikan untuk kita pajang di berbagai macam momen pameran ya, exhibition ya, bahkan dikompetisikan. Sehingga batu-batu ini credit point ya, memiliki added value yang berlimpah-limpah. Jadi ini kawan-kawan sekalian, kalau kita telusuri lagi sebelum saya akhiri daripada penyampaian pada malam hari ini tentang batu sisik naga, coba kawan-kawan perhatikan uniknya ya, urat-urat yang ada di dalam batu ini maupun di permukaan. Ini yang urat logam ya, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat indah gitu. Jadi siapapun yang mengenakan merasakan ada kepuasan tersendiri. Allah itu maha pencipta ya, subhanallah, indah betul ciptaan Allah. Dari tadi batu-batuan seonggok yang mungkin rupa dan bentuknya tidak teratur, setelah dipoles, digosok, kemudian diamplas, muncul urat-urat besinya, urat-urat logamnya, urat-urat tembaganya, bahkan ada yang berbentuk sebagai kayak pirit itu yang urat-urat emasnya, kayak badar emas, badar perak, muncul dalam satu komposisi warna yang berlainan, sehingga akan membentuk nuansa yang indah di satu kali pandangan, baik dari bagian depan maupun samping ataupun belakang untuk batu-batu sisik naga ini. Oke kawan-kawan sekalian, mungkin cukup sekian dulu informasi yang bisa saya berikan tentang bagaimana dan mengapa kita harus memilih batu sisik naga. Tolong dukung YouTube channel saya, silakan subscribe, silakan juga di like, silakan juga di komen. Dan yang paling penting kalau bisa di share ke kawan-kawan sekalian, para games lover, para pencinta batu, supaya kita bisa bedah wawasan, kita bisa menambah pengetahuan, sehingga kita tahu nilai daripada batu-batu yang nanti yang akan kita tradingkan atau kita niagakan. Jadi percuma kita meniagakan batu namun kita tidak mengerti filosofis batu tersebut, sejarah batu tersebut, hanya kita lihat daripada estetikanya saja, keindahan. Namun kalau kita cerita tentang tempat, daerah, sehingga itu menjadi kawasan daya tarik wisata tersendiri bagi kita ya, negara kepulauan yang punya banyak pegunungan, lembah, sungai, gua-gua yang semuanya memberikan tempat-tempat yang indah bagi para pelancong. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini memberikan manfaat buat saya, kawan-kawan sekalian, dan orang-orang yang
mendapatkan informasi tentang hal ihwal batu sisik naga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.